Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita, baru hadis pertama dari bab pertama dari kitab Syama'ilun Nabi Al-Mustafa karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Pekan sebelumnya kita mengisahkan atau berkisah perawi hadisnya. Ya, betul ya? Masih ingat gak pelajaran pekan lalu? Kita baru sampai kisah perawi hadis, belum isi hadisnya, belum. Yang mana kita waktu itu berkisah perawi Malik bin Anas, lalu gurunya Rabi'atul Ra'yi Abdurrahman bin Farrukh. Imam Malik punya guru Rabi'atul Ra'yi atau Abdurrahman bin Farrukh. Kita sampai pada kisah sang ayah dan sang anak gelut padu berantem, betul ya? Sang ayah baru pulang dari jihad, kaget di rumahnya kok ada laki-laki yang duduk di kursinya. Maka sang ayah kemudian bertengkar dengan pemuda ini. Mereka saling piting, saling hantam, saling kunci, submission. Kemudian keluarlah wanita tua dari kamarnya karena dengar suara ribut-ribut. Maka si wanita ini kemudian berkata, "Ya Farrukh, wahai Farrukh, jangan kau piting, dia itu anakmu. Wahai Abdurrahman, jangan kau pukul, dia itu ayah." Pertemuan yang dinanti setelah hampir 30 tahun. Kemudian esok subuhnya, ketika sang suami kembali bertanya kepada istrinya, "Mana uang 30.000 dirham yang dulu aku titipkan?" Atau 3.000 dinar, maaf ya. Uang 3.000 dinar yang dulu aku titipkan kepadamu. Ya. Istri berkata, "Aman mas, nanti aja selesai kau sholat subuh." Maka sang suami pergi sholat subuh ke Nabawi, dan di sana selesai sholat biasanya ada halaqah-halaqah. Ya, ada halaqah tajwid, ada halaqah tahsin, ada halaqah hadis, ada halaqah fikih dan macam-macam. Nah, ada satu halaqah yang pesertanya paling banyak. Kebetulan sang ayah ini duduk di saf belakang karena dia tadi terlambat berangkat dari rumah, dan mata dia juga sudah rabun. Dia hanya mendengar suara sambungan dari penjelasan syekhnya. Namun sudah jelas dari suaranya, ini syekhnya masih sangat muda, ini gurunya masih sangat muda. Lalu Farrukh bertanya kepada orang di sebelahnya, "Pak, siapa itu yang ngajar kita materi kajian? Bagus sekali, tapi suaranya kok masih muda?" Maka orang sebelah ini berkata, "Tidakkah engkau kenal? Dia adalah Rabi'atul Ra'yi, yang disebut julukannya bukan nama asli. Rabi'atul Ra'yi. Usianya masih muda. Bahkan sekarang guru-gurunya pun duduk di majelisnya sebagai murid." Wah, luar biasa anak muda ini ya. Ya begitulah. Selesai majelis, Farrukh pun pulang ke rumah. Dia tanya lagi istrinya, "Wahai istriku, mana duit yang dulu aku titipkan kepadamu, sekian ribu dinar?" Maka sang istri berkata, "Mas, tadi selesai sholat kok lama pulang?" "Oh iya, tadi saya di majelis dulu, ada pengajian." "Ah, kau hadir di pengajian yang mana?" "Pengajian yang pesertanya paling banyak. Paling banyak, sampai harus diulang 10 kali suara guru sehingga supaya terdengar sampai belakang." Kemudian dari sayup-sayup suaranya, meskipun aku dengar pelan, tapi sayup-sayup ada. Usianya masih muda. Dan ketika aku tanya sama orang sebelahku, memang namanya Rabi'atul Ra'yi, ulama muda yang mana guru-gurunya dulu sekarang jadi muridnya karena kecerdasan dan keluasan ilmunya. Nah, sang istri bertanya lagi, "Bang, kira-kira apa yang akan kau korbankan dari milik hartamu itu, dari harta milikmu, agar anak kita
setara dengan syekh tadi yang mengajar tadi, agar mendapatkan kedudukan yang demikian. Kira-kira pengorbanan apa yang akan kau berikan? Sang suami berkata, seandainya aku punya dunia dan segala isinya, lalu itu harus dikorbankan, harus dikeluarkan agar anakku jadi ulama seperti itu. Itu tunggu lewat aja ya. Lama pula berhenti di sini dia. Masalahnya saya yang kurang fokus nanti. Ya baik, semoga dia berikan hidayah oleh Allah ya. Sang istri bertanya, seandainya anakku yang duduk di situ, pengorbanan apa yang kau berikan? Sang suami berkata, seandainya aku punya dunia dengan segala isinya, niscaya semuanya akan aku korbankan, akan aku berikan. Andai dengan hal tersebut anakku duduk di singgasana itu sebagai pengajarnya, sebagai guru, karena aku lihat murid-muridnya tuh syekh-syekh senior. Maka sang istri berkata, wahai suamiku, sungguh yang tadi mengajar di Nabawi, yang pesertanya paling banyak, yang murid-muridnya adalah para masyayikh di kota ini, dialah anakmu, dialah anakmu Abdurrahman. Dan untuk menjadikan dia seperti itu, seluruh harta yang sudah engkau titipkan kepadaku sudah habis. Sudah habis. 3.000 dinar yang dulu engkau titipkan kepadaku sudah habis. Bukan untuk jadi polisi, bukan. Menyuap untuk jadi jabatan, enggak. Bukan untuk jadi aparat, bukan. Bukan menyuap yang seperti itu. Akan tetapi anakku, setiap dia bertambah ilmunya, ya, ketika belajar kepada Anas bin Malik, seorang sahabat, maka aku sedekah. Satu, sedekah kepada orang susah. Yang kedua, aku berikan tambahan hadiah kepada guru-guru dari muridnya. Semakin tambah ilmu anakku, semakin banyak sedekahku, semakin besar hadiah aku berikan kepada gurunya. Terus seperti itu hingga hartanya semua habis. 3.000 dinar itu kurang lebih 6 miliar. 6 miliar. Seharusnya demikianlah pengorbanan kita agar anak kita itu jadi orang alim. Jadi orang alim, bukan jadi ustadz, bukan. Jadi orang alim, orang yang berilmu, bukan untuk jadi ustadz, bukan. Terkadang begini, kita rela mengeluarkan pengorbanan besar agar anak kita itu memiliki pencapaian dunia. Giliran untuk pencapaian akhirat kita cari yang mode gratis. Udah gratis, sering protes lagi.
Anehnya kita punya slogan seimbang dunia akhirat. Seimbang dari mana? Ngelihat orang yang bagus ibadahnya, rajin ke masjidnya, hidupnya sederhana, dia katakan, "Mas, dunia akhirat itu seimbang. Kamu kebanyakan ibadah. Luangkan waktu untuk kerja biar kamu punya hidup mapan." Hah? Dia sendiri 90% waktunya untuk dunia, 10% untuk akhirat. Itu pun udah capek-capeknya. Sholat nguap, mengantuk, di akhir waktu lagi. Seimbang dari mana kalau begitu? Nggak bisa. Ya. Untuk dunia 60 tahun kita pengorbanannya besar, untuk akhirat hidup selamanya kenapa pengorbanan kita kecil? Ingat, semakin besar pengorbanan kita agar anak kita menjadi seorang yang alim, asal itu ikhlas karena Allah, maka keberkahannya juga semakin luas. Sebagaimana doanya Nabi Isa bin Maryam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikanku berkah dimanapun aku berada. Iya. Dialah Rabi'atul Ra'yi, Abdurrahman bin Farrukh, guru dari Imam Malik. Nah, riwayat hadis ini dari Imam Malik, dari gurunya. Nah, nama gurunya Rabi'atul Ra'yi. Sang guru meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik seorang sahabat, Abdurrahman bin Farrukh Rabi'atul Ra'yi seorang tabi'in senior, Imam Malik bin Anas seorang tabi'in junior. Ya, jadi riwayat hadis itu sahabat kepada tabi'in senior kepada tabi'in junior. Saya ulangi, dari sahabat kepada tabi'in senior lalu kepada tabi'in junior. Ya. Apa kata Anas bin Malik? Annahu sami'tu yaqulu, ya, bahwa Anas bin Malik pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Nabi itu pawaan tubuhnya itu bukanlah laki-laki yang tinggi menjulang sehingga kita ngelihatnya pun sampai ndangak ini, wala bil qasiri, tapi juga tidak yang pendek. Jadi Nabi bukan seorang laki-laki yang kelewat apa? Jangkung, tapi juga bukan kelewat pendek. Pertengahan. Iya. Tidaklah terlampau tinggi banget, tapi juga enggak pendek banget. Ideal lah. Dari tingginya itu ideal. Dan ini sudah merupakan satu bentuk kesempurnaan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tinggi tubuhnya itu disenangi oleh setiap orang yang melihat. Baru dari tinggi tubuhnya disenangi oleh setiap orang yang melihat. Karena kalau terlalu tinggi, orang itu kalau terlalu tinggi tubuhnya, terlalu tinggi jabatannya, terlalu tinggi kedudukannya, terlalu tinggi status ekonominya, ya, terlalu tinggi semuanya. Biasanya orang-orang fakir itu nggak mau mendekat, atau sulit untuk mendekat. Kemudian kalaupun terlalu tinggi juga, anak-anak kecil biasanya wedi, ki onde-onde boyo. Tapi Nabi kita kan disenangi anak kecil. Berarti dari situ tinggi tubuh Nabi kita itu tidaklah jangkung-jangkung amat, enggak. Sehingga membuat orang terheran-heran, wah, durerek, enggak.
Tapi Nabi kita juga tidak laki-laki yang pendek. Berarti pertengahan. Ya, pertengahan. Wallahu a'lam berapa sentinya tingginya. Ya, karena di kitab-kitab tentang fisik Nabi juga tidak dijelaskan berapa sentinya. Namun dari sisi Anas bin Malik, dan ini pandangan orang-orang Arab, tinggi Nabi itu sedang, tinggi yang pas lah gitu, nggak kelewat dhuwur, nggak kelewat pendek ya. Itu tinggi tubuh beliau. Kemudian wala bil abyadil amhaq, kulitnya, kulit tubuh Nabi bukanlah kulit yang terlampau putih mulus. Wala bil adami, dan bukan pula kulit yang hitam. Ya. Jadi pertengahan juga ini. Warna kulit Nabi tidaklah putih banget, namun tidak pula coklat gelap atau hitam, bukan. Ya, tapi di antara keduanya, di antara putih terang dengan coklat gelap. Nah, kita ambil pertengahan warnanya itu. Istilahnya kalau ini garis, ini plus 5, ini min 5. Kita tarik tengahnya. Nah, ketemu di titik tengahnya 0 derajat. Nah, itu. Ya. Jadi warna kulit Nabi gradasinya itu pertengahan. Tidak putih ngelepak banget, putih-putih banget gitu ya, tapi tidak pula coklat apalagi gelap, coklat gelap enggak, pertengahan itu. Wala bil ja'dil qatati, rambutnya, nah ini sekarang rambutnya. Rambut beliau itu ikal, tidak terlalu keriting. Wala bis sabati, tidak pula lurus. Apa bahasa Jawanya? Rambut yang kelewat lurus itu apa? Ya kayak iklan-iklan shampoo itulah. Ya, rambut lurus yang apa? Yang ngelepak lurusnya gitu ya. Yang lurus yang terurai kayak rambut cewek, bukan pula yang kiwil-kiwil, yang keriting, bukan. Tapi rambut beliau ikal. Ikal artinya apa? Dominan lurus tapi ada sedikit gelombang-gelombangnya. Itulah rambut Nabi kita. Nah, makanya saya katakan kemarin, kalau ada orang ngaku bermimpi ketemu Nabi, gimana rambut Nabi? Wah, panjangnya itu sampai sepinggang, lurus, putih ya. White Snake Legend ya, siluman ular putih ya. Jadi rambut Nabi itu dari warnanya, dari bentuknya, mohon maaf, itu tidaklah keriting, tidak pula lurus ngelepak, tapi ikal, dominan lurus, ada sedikit gelombang-gelombangnya. Ya. Namun perlu diingat, ya, bukan berarti kita laki-laki yang rambutnya keriting, supaya mirip sama Nabi, kita rebonding separuh, atau yang rambutnya lurus, kemudian pengen di ikal-ikal dikit supaya mirip. Enggak. Itu murni ciptaan Allah, bukan hasil olahan Nabi, bukan. Kemudian kulit Nabi tadi Ustadz kan enggak putih banget, enggak coklat banget. Ya, kulit saya ini terlalu putih Ustadz, tak jemur wae nang pantai biar warna kulitnya sesuai dengan warna kulit Nabi. Ya enggak perlu. Karena bentuk profil Nabi dari sisi bentuk tubuh itu alami, bukan dijadikan sebagai standar kita harus kayak begitu, enggak.
Ya, karena ini kan ciptaan ya, murni ciptaan Allah. Sehingga ketika kita mempelajari tinggi Nabi, bentuk rambut Nabi, warna kulit Nabi, itu untuk menunjukkan kesempurnaan Nabi. Beliau pokoknya ideal lah, tingginya ideal, warna kulitnya ideal, bentuk rambutnya juga ideal, matching gitu loh, antara tinggi rambut, warna kulit dengan bentuk antara tinggi badan, bentuk rambut, warna kulit, itu kalau dipadukan klop banget gitu loh, pas, nggak kayak kita. Wah, kulitnya bagus nih, iya kan, badannya juga cukup tinggi, tapi rambutnya kok ada aja kurangnya, ya nggak bisa matching lah, nggak ideal banget ya. Nabi kita ideal. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan, ya. Kemudian beliau diutus oleh Allah sebagai Rasul genap di usia hampir 40 tahun. Ya, ba'athahullahu ta'ala ala ra'sin arba'ina sanah. Allah mengutus beliau sebagai pemimpin agama. Ra'sin di sini adalah pemimpin agama, yaitu Nabi. Arba'ina sanatan. Ya, ketika menjelang usia 40 tahun. Di sini Anas bin Malik tidak berkata ba'athahullahu ta'ala ala nabi arba'ina sanah, enggak. Tapi Anas bin Malik katakan apa? Ba'athahullahu ta'ala ala ra'sin. Maksudnya Ra'sin di sini adalah pemuka agama, pemimpin agama, yaitu sebagai seorang nabi. Arba'ina sanah, ketika usia hampir 40 tahun. Dan seluruh nabi yang Allah utus diangkat resmi menjadi seorang nabi dan rasul, seluruhnya itu usianya di atas 35, di bawah 40. Semuanya. Ya, semua nabi dan rasul, sebagaimana Nabi katakan sendiri, kami dan saudara-saudara kami dari kalangan nabi dan rasul, setiap kami, kata Nabi, hadisnya tapi ada kita bahas di masa-masa mendatang ya. Apa itu? Diilhamkan oleh Allah untuk menggembala kambing sejak kecil. Kemudian kami semua menerima wahyu, diangkat menjadi nabi rasul, itu rentangnya antara usia kematangan, yaitu antara 35 sampai 40, di penghujung syabab, di penghujung masa muda, di awal masa kedewasaan, antara 35 sampai 40. Maka dari itu pula penduduk surga itu usianya di bawah 40, di atas 30. Ya, di bawah 40, di atas 30. Bahkan satu riwayat mengatakan usia penduduk surga itu 33 sampai 35. Karena ini puncak-puncak usianya seseorang. Ya, 33 sampai 35. Fa aqama bi Makkah 10 sinin. Beliau berdakwah di kota Mekah 10 tahun. Loh, kok 10 tahun? Padahal kalau kita belajar sirah nabawiyah dulu, Nabi berdakwah di kota Makkah berapa tahun? 13 tahun. Tapi kenapa Anas bin Malik katakan 10 tahun? Karena 3 tahun awal itu baru dakwah sembunyi, nggak dihitung sama Anas. Ya, beliau hanya memasukkan ketika Nabi berdakwahnya secara terbuka. Karena memang di 3 tahun pertama Nabi tidak gembar-gembor, tidak di ruang publik, enggak, hanya person-person aja didatangi, satu-satu didatangi gitu ya. Wabil Madinati 10 sinin, dan di kota Madinah juga berdakwah selama hampir 10 tahun. Jadi seimbang, 10 tahun 10 tahun. Wa tawaffahu Allah taala ala ra'si 60 sanah, dan Allah wafatkan beliau ketika berusia 60-an tahun. Ya. Dan ini menjadi usia kaum atau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana kata Nabi, amar ummati ma baina sittina wa sab'ina amman. Umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70. Rata-rata berarti dominannya 60 sampai 70. Lalu sedikit di antara mereka yang meninggal sebelum 60 dan sedikit di antara mereka yang meninggal di atas 70. Artinya ya kalau sudah kepala 6 sudah apa? Siap-siap. Ya. Makanya dalam bahasa Jawa usia 60 tahun disebut apa? Suwida. Nah. Wis cedak ngene ya. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda'a. Dan rambut Nabi serta jembang dan janggut Nabi hanya ada kurang lebih 20 uban. Digabung itu rambut, jambang, jenggot digabung, kalau ubannya ada itu enggak sampai, kurang lebih berjumlah berapa? 20. Makanya tadi saya katakan atau pekan lalu saya katakan kalau ada orang mimpi bertemu Nabi kok semua serba putih, jenggot putih, alis mata putih, rambut putih gitu ya. Ada jelas bukan Nabi itu. Ya, Nabi kita itu dominannya hitam rambutnya, dan nanti aja penjelasan lebih detailnya tentang rambut Nabi ya. Dan ubannya hanya 20-an. Ya, enggak lebih dari itu. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran tentang uban, bahwa tidak ada korelasinya antara banyaknya uban dengan banyaknya beban pikiran. Tidak ada korelasi antara jumlah uban dengan beban pikiran, nggak ada. Karena apa? Siapa laki-laki yang punya beban pikiran paling berat? Rasulullah SAW, ya kan? Pertama, beban pikir keluarga, istri beliau 10. Kemudian mikir umat. Ya. Dengan segitu banyak beban pikiran beliau, ternyata uban beliau enggak sampai 20. Maka tidak ada sekali lagi korelasinya antara jumlah uban dengan beban pikiran. Jadi bapak-bapak jangan sok petentengan. Lagi dipijit-pijit sama istri kepalanya, "Loh Mas kok oke banget toh ubanmu?" Lah ngene lho Dik lanang, akeh pikirane. Akeh pikirane gak ada kaitannya dengan uban. Ya, banyak pikiran itu kaitannya dengan apa? Tingkat kepusingan. Puyeng. Nah, itu banyak pikiran ya. Kemudian selera makan nurun. Ya. Nah, itu ada hubungan. Tapi kalau jumlah uban tidak ada hubungan. Ya. Masuk hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua. Haddatsana Humaid bin Mas'adah Al-Basri. Menceritakan kepada kami dari Humaid bin Mas'adah Al-Basri. Jadi Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Humaid bin Mas'adah. Qala, ia berkata, haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Meriwayatkan kepada kami Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. An Humaid, dari Humaid, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Lagi-lagi dari Anas bin Malik. Jadi hadis-hadis tentang bentuk tubuh Nabi itu memang paling banyak diriwayatkan kalau bukan dari Aisyah, dari Anas, ya, dan orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Apalagi Anas. Kenapa? Karena Anas ini sejak kecil tinggal bersama Nabi. Ya. Hingga wafatnya Nabi, beliau kenal betul dengan fisik Nabi. Qala, Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'ah, bahwa
bentuk tubuh Nabi itu proporsional dari segala arah. Bentuk tubuh Nabi itu proporsional dari manapun kita melihat. Mau tingginya, mau lebar bahunya, mau panjang kaki beliau, mau panjang lengan beliau, mau lebar bahu beliau, mau bentuk rambut beliau, bentuk mata beliau, semuanya proporsional, pas gitu loh, perfect, rabba'ah, sempurna. Laisa bitawili wala bil qasir. Di antara yang menunjukkan kesempurnaan Nabi dari sisi fisik adalah beliau tingginya nggak dur banget tapi juga nggak pendek. Ini sama seperti hadis sebelumnya. Hasanal jisim. Tubuh beliau bentuknya bagus. Bentuknya bagus, tubuh bagus berarti itu tadi. Ya. Bentuk bahu beliau, bentuk dada beliau, bentuk perut beliau, dari arah belakang, dari arah samping, enak gitu loh dilihat, pas. Kadang ada orang dari belakang perfect ya kan, wih mantap ini. Pas dari depan, waduh. Ada orang dari samping bagus, dari belakang kok kurang enak ya dilihat gitu. Nabi kita tidak, segala arah, segala sisi hasan al jisim, bentuk fisiknya bagus dan menawan. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabatin. Rambut beliau bukanlah rambut yang keriting, bukan pula yang lurus lempeng, akan tetapi ya rambut beliau itu pertengahan. Ya, pertengahan, tidak yang keriting, kriwil, tidak pula yang lurus menjuntai. Ini warnanya. Asmaral launi. Asmaral launi. Warna rambut beliau ya berwarna agak coklat. Ya, hitam agak coklat. Maka rambut Nabi bukan yang hitam pekat kayak dikasih kemiri, bukan pula yang coklat semua kayak kelamaan ngejar layangan. Ada bocil-bocil yang tiap hari ngejar layangan kan rambutnya jadi apa? Kecoklatan. Ini enggak, tapi ngarah ke coklat, ngarah. Hitam ngarah ke sedikit coklat. Idza masya yatakaffa'u. Kalau Nabi berjalan itu jalannya lancar. Ya. Jalan yatakaffa. Itu jalan cepat. Jadi Nabi kita bukan laki-laki yang kelemar-kelemar. Yang jalanin apa? Ya, tahu kelemar-kelemar ya. Jalan yang kelek, bukan gitu. Tapi Nabi kita bukan pula orang yang terburu-buru jalan. Bukan. Tapi pertengahan itu. Ya, tapi agak menuju cepat. Iya. Jadi bukan yang terburu-buru, karena Nabi kita mencela sifat terburu-buru. Nabi nggak suka, karena terburu-buru itu dari syaitan. Tapi Nabi kita juga jalannya bukan yang letoy, malnutrisi, bukan. Jalannya itu mantap lah, ngokoh. Ya, jalan itu ngokoh ke bumi, ngokoh gitu ya. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa kecepatan jalan Nabi seperti orang yang jalan menuruni jalan turun, downhill, menuruni jalan yang turun. Jalannya datar, tapi kecepatan jalan Nabi seperti jalan di turunan. Gimana gambarkannya? Ya, bisa dibayangkan lah ya. Namun ingat, sekali lagi, gaya jalan Nabi ini menyesuaikan kesempurnaan fisik beliau. Kita
kita tidak usah memaksakan diri supaya kecepatan jalan kita kayak begitu, takutnya sengklek nanti. Karena kan bentuk tubuh kita nggak proporsional gitu loh. Mungkin overweight, terlalu gemuk, ya kan? Memaksakan jalan cepat kayak jalan Nabi, nah 3 langkah pertama udah apa? Kecengklek nanti. Ya. Jadi sesuai dengan bentuk tubuh Nabi yang proporsional, maka jalan beliau juga sedikit cepat. Hadis ini juga menjadi pelajaran bagi kita, menunjukkan fisik Nabi itu sempurna secara bentuk, tapi juga secara kesehatannya. Sebab tidak mungkin orang bisa berjalan dengan kecepatan seperti menuruni sebuah turunan kalau bukan fisik yang sehat. Jadi yang dituntut dari kita itu adalah menjaga kesehatan tubuh, ya, menjaga kesehatan tubuh. Bukan berarti kemudian harus perutnya rata, ya, keluar apa 6 ruasnya itu 6 pack. Bukan keharusan. Utamanya itu sehat, itu utamanya. Yang mana dan kesehatan tadi, ibadah lancar, ngaji lancar, cari nafkah juga lancar. Itu yang dituntut dari kita. Tapi kalau bisa, kalau bisa bentuk tubuhnya itu membuat istri itu seneng, diupayakan. Gitu. Karena ketika perang Khandaq, ya, Nabi menunjukkan perut beliau itu yang tertutupi oleh batu. Begitu batunya dicopot, 3 biji batu yang Nabi gunakan untuk menahan lapar, diganjel perut Nabi. Ternyata bentuk perut Nabi itu seperti batu yang disusun. Gimana? Bukan karena batunya nepak ya, tapi bentuknya itu loh. Artinya Nabi benar-benar menjaga kesehatan. Nah, kalau kita bisa mengupayakan ke arah situ, alhamdulillah. Ya. Jadi jangan cuma kita sebagai laki-laki menuntut istri kita itu tubuhnya mbok dirawat toh, Dik. Lah kita sendiri aja bentuk tubuhnya ora karu-karuan kok. Sampai ketika ada truk yang remnya blong, kita dipanggil sama teman kita. Gue ganjelan truk katanya. Menunjukkan tubuh kita tidak ideal gitu loh. Ingat, wanita juga punya hasrat yang sama dengan laki-laki. Ya. Laki-laki senang wanita yang bentuk tubuhnya bagus, wanita pun senang ketika suaminya punya bentuk tubuh yang bagus. Ya. Nah, maka ini di antara faedah yang bisa kita petik ya, pentingnya menjaga kesehatan. Masuk hadis yang ketiga. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar, menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah bin Amr, menceritakan kepada kami Syu'bah bin Amr. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Qala sami'tu Al-Barra ibnu Azib, saya mendengar sahabat Barra bin Azib. Ini seorang sahabat ya, Barra bin Azib ini seorang sahabat. Dari Barra bin Azib, yaqulu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang memiliki bentuk tubuh yang ideal. Ya. Tadi hadis sebelumnya dikatakan Nabi kita bentuk tubuhnya rib'in,
Ideal. Di sini marbu'an, ideal. Dan asal katanya itu apa? Marbu'. Arba', 4. Ya, 4. Di sini para sahabat menggunakan kata 4 sebagai kesempurnaan. Sampai sini paham Bapak-bapak ya? Saya lagi ya. Di sini para sahabat menggunakan atau memisalkan kesempurnaan itu dengan angka 4. Kenapa? Ada yang tahu? Oh, jumlah istri gitu. Tadi hadis sebelumnya ruba'an, ideal. Di sini marbu'an, ideal juga. Asal katanya sama, arba, 4. Kenapa? Sebagian ahli sastra mengatakan 4, yang kenapa dikatakan ideal itu 4, karena dari sisi arahnya. Depan ideal, belakang ideal, samping ideal, kanan dan kiri ideal. Nah, itu 4. Ya. Loh Ustaz, dari atas nggak ada orang mandang seorang dari atas, nggak ada. Dari atas itu, wih ganteng, nggak ada. Nggak ada ya. Mana ada orang bilang, cakepnya dari atas, nggak bisa. Kita tahu cakepnya seseorang itu kalau nggak dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Nah itu 4 itu maksudnya itu. Jadi bukan jumlah istri ya. 4 itu maksudnya arah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Marbu' dari arah manapun perfect. Ba'ida ma bainal mankibain. Ba'id itu berjarak antara bahunya. Jadi dua bahu Nabi ini berjarak. Tahu maksudnya? Berbidang. Bahu yang bidang. Dan wanita pasti suka itu. Wanita suka yang laki-laki yang bahunya apa? Berbidang. Agar apa? Agar ada tempat bersandar. Satu. Yang kedua, laki-laki kan penopang beban keluarga. Bahunya bidang begitu. Jadi Nabi kita ini bahunya bukan bahu yang nonjol ke atas sehingga keluar kayak transformer, bukan pula yang jatuh ke bawah. Sehingga kalau bahu kelewat jatuh ke bawah sementara leher nongol ke atas, ini kan makhluk ekstraterestrial ya, kayak alien. Tapi bukan pula yang terlalu nongol ke atas sehingga balungnya ketok. Namun Nabi kita itu bahunya ideal. Jarak kanan ke kirinya ideal, jarak atas ke bawahnya juga ideal. Azimal jummati ila syahmati udhunaihi. Rambutnya tebal hingga menutupi udhunaihi. Azan itu daun telinga. Karena azan itu disunnahkan menutup telinga. Ya, menggunakan apa namanya? Telunjuk. Ya, begini. Maka dikatakan uzunain. Jadi rambut Nabi itu panjang sampai menutupi telinga. Baik, 1 menit. Nah, pertanyaannya, apakah memang disunnahkan rambut panjang? Nanti kita bahas ya di syarah hadisnya. Kita bacakan dulu matannya. Alaihi hullatun hamra. Jika beliau mengenakan pakaian yang berwarna merah, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Tidak ada laki-laki yang lebih ganteng daripada beliau. Biasanya orang laki-laki kalau pakai baju merah itu jadi tambah runyam. Tapi saking gantengnya Nabi, begitu pakai baju merah, kegantengan Nabi naik level. Ya, wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan nanti setelah azan Isya.
Baik, kita syarah hadisnya. Tadi bahu yang bidang sudah kita sebutkan ya, ba'ida ma baina malkabain. Ya, bahu Nabi itu bidang. Jadi kalau ditarik garis lurus antara ujung bahu kanan dengan ujung bahu kiri, ditarik garis lurus itu melewati dada bagian atas. Melewati dada bagian atas. Nah, ya. Azimal jummah ila syahmah udhunain. Azimal jummah. Rambut panjang dalam bahasa Arab itu ada 3 level. Wafrah, limmah, jummah. Saya ulangi. Rambut panjang ada 3 level dalam bahasa Arab. Wafrah, limmah, jummah. Apa itu wafrah? Wafrah adalah rambut panjang samping, dari arah samping begini, yang sampai tertutupi daun telinga, tempat masang anting-anting itu. Nah, rambut samping itu sampai menutupi daun telinga, itu namanya wafrah. Adapun limmah, yaitu rambut yang memanjang melebihi daun telinga bagian bawah, ada, tapi belum sampai ke bahu, belum. Antara keduanya, antara daun telinga dan bahu, nah setengah segini. Kemudian jummah adalah rambut panjang melebihi daun telinga dan sampai menyentuh pangkal bahu. Di sini disebutkan hadisnya apa? Azimal jummah. Berarti rambut Nabi panjang hampir kena apa? Pangkal bahu. Ujung rambut Nabi menyentuh pangkal bahu. Itulah rambut Nabi. Pertanyaannya, apa memang itu sunnahnya? Bagi laki-laki rambutnya panjang segitu? Nanti akan lebih rinci kita bahas pada bab tentang rambut Nabi. Ya. Yang mana intinya dari kumpulan hadis-hadis tersebut, alhamdulillah, yaitu menunjukkan Nabi itu bermacam-macam panjang rambutnya. Terkadang rambut Nabi itu dipotong pendek, terkadang dibiarkan agak panjang, bahkan pernah terkadang dibiarkan sampai sepanjang, sampai kena bahu, tapi tidak melewati bahu. Artinya tidak menjadi sebuah suatu kesunnahan laki-laki memanjangkan rambut sampai menyentuh bahu. Karena ada sebagian laki-laki yang begitu, kok rambutmu sampai segini? Sunnah itu hadisnya. Nabi itu, kita katakan panjang rambut Nabi itu bermacam-macam. Bahkan Nabi pun pernah potong rambut gundul.
yaitu ketika umrah qadha, lalu haji, ya kan? Nah, maka memaksakan, artinya memutlakkan rambut laki-laki yang sunnah itu adalah sebahu, ini pendapat yang batil, salah, keliru. Bahkan dalam banyak riwayat justru lebih banyak yang menceritakan rambut Nabi itu sedang, nggak sampai kelewat panjang. Artinya begini, untuk panjang rambut laki-laki yang sunnah itu adalah yang sesuai dengan uruf, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Dan setahu saya untuk ukuran masyarakat Indonesia, rambut laki-laki yang ideal itu seperti apa? Yang tidak dibiarkan sampai panjang. Sehingga kalau pakai peci apa, depan nongol, belakang bengkok kayak ekor bebek. Bukan. Ya. Nah, tapi sedikit dipendekkan. Ya, itu yang sesuai dengan uruf setempat. Karena tidak selamanya sunnah itu sesuatu yang mirip dengan Nabi. Tapi terkadang sunnah itu sesuatu yang kadang dilakukan Nabi dan sesuai dengan uruf masyarakat setempat. Ya, nanti lebih jelas lagi ada di bab tentang rambut dan berpakaian misalnya, ya. Kemudian Nabi di sini dikatakan alaihi hullatul hamra. Nabi memakai jubah berwarna merah. Loh Ustaz, bukannya nggak boleh laki-laki pakai baju merah? Iya, ada dalilnya? Ada. Kita bacakan dalilnya. Dari Bara' bin Azib. Ini hadisnya sama-sama Bara' ya. Di hadis ini Bara' mengatakan Nabi pakai baju merah. Tapi di hadis yang lain, Bara' bin Azib juga meriwayatkan hadis, nahana nabiyyu anil mayathil humar. Nabi melarang kami laki-laki mengenakan pakaian berwarna merah. Loh, tapi Nabi sendiri pakai baju merah. Kok Nabi melakukan apa yang beliau larang? Nah, jawabannya yang Nabi larang yaitu yang merah polos. Itu yang dilarang Nabi bagi laki-laki, memakai baju yang merah polos. Nah, di sini yang dimaksud Bara' bin Azib Nabi pakai baju merah, hullah. Hullah adalah baju yang bercorak. Artinya ada merah sebagai warna dominan, tapi ada apa? Garisnya, garis-garis coraknya. Hullah di sini berarti coraknya itu ada hitam-hitamnya. Berarti merah ada corak-corak hitam. Ya. Adapun hitam yang pure, lanang, tuku bahan warna abang, jok digawe jubah. Wah, abang, suruh duduk banteng kok malah. Baru mangkat nang masjid ya, sekomburi digajul. Ini maksudnya apa? Hullatu humrah di sini adalah warna merahnya dominan namun ada corak-corak. Sebab dibenci seorang laki-laki pakai baju merah polos, ya. Dan Nabi di sini dikatakan apa? Tidak ada makhluk yang lebih indah, tidak ada keindahan yang lebih indah bagiku, kata Bara' bin Azib, melebihi ketika aku melihat Nabi berpakaian seperti itu. Padahal umumnya laki-laki seganteng apapun kalau pakai merah agak sakit mata kita ngelihatnya. Tapi Nabi saking idealnya kegantengan beliau, pakai apapun. Jadi pakaian itu naik level jadi bagus kalau dipakai oleh Nabi. Kalau kita kan enggak. Kita tampak bagus karena pakaiannya, ya kan? Tapi Nabi SAW, kesempurnaan fisik beliau itu membuat pakaian apapun yang dipakai Nabi naik level jadi bagus. Ya, Masya Allah. Masih lagi ya, ini merahnya ini bukan merah yang pure, bukan merah polos, tapi merah yang bercorak, ya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan dulu sampai di sini, sampai hadis yang
ketiga. Insyaallah nanti kita lanjutkan di hadis yang keempat ya. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.